Untuk membuat bangun ruang prisma dan jaring-jaring prisma, langkah pertama yaitu kita akan membuat sisinya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat sisinya kita akan buat dulu slidernya. Kita pilih yang ini, kemudian slider kita klikkan di sini. Nah, untuk namanya kita ganti S. Nah, minimalnya kita isikan 3 karena nanti sisinya dimulai dari 3 sampai prisma segi 6, incrementnya 0,1. Oke. Nah, di sini sudah terlihat ya slidernya. Kemudian kita akan membuat poligon. Caranya adalah kita pilih poin, kita buat titik 2 terlebih dahulu di misalkan di 0,0 dan 4,0. Selanjutnya kita pilih regular polygon, kita klikkan A dan titik B. Kemudian ada muncullah kotak perintah, kita isikan dengan nama slider yang kita buat tadi, yaitu S. Klik OK. Nah, akan muncul bangun seperti ini. Kita buat grafik 3 dimensinya dulu. Kita perkecil dulu. Nah, terlihat ya, ini adalah 3 dimensi dan di sini ada 2 dimensi. Kita coba geser slidernya. Perkecil dulu. Nah, terlihat ya. Jika kurang besar, kita bisa geser titik B-nya. Atau diperkecil juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan membuat tinggi prismanya. Untuk membuat tinggi prismanya, kita buat slider lagi. Klikkan di sini. Nah, untuk namanya kita ganti T. Nah, minimalnya kita buat tingginya 2 sampai 6. Incrementnya 0,1. Klik OK. Kemudian untuk membuat prismanya kita klik di bagian 3 dimensi. Nah, sampai tampilannya berubah menjadi seperti ini. Kemudian kita pilih yang berbentuk piramid. Nah, kita pilih extrude to prism. Kita klikkan pada bangun 3 dimensinya. Nah, muncullah kotak perintah lagi. Altitude-nya kita isi dengan nama slider yang kita gunakan sebagai tinggi tadi ya. Kita isi T. Klik OK. Nah, sudah jadi teman-teman prismanya. Kita coba geser-geser ya. Nah, tingginya akan berubah. Sekarang kita akan membuat jaring-jaring prisma. Untuk membuat jaring-jaring prisma, kita klik layar 3 dimensi sampai tampilannya berubah menjadi seperti ini lagi. Kita pilih yang gambar piramid ini, kemudian kita pilih net. Nah, kita klikkan pada poligonnya. Sudah jadi. Nah, ini jaring-jaringnya saat menutup dan ini saat terbuka. Untuk tingginya kita tinggikan lagi. Nah,
Sekarang kita akan hilangkan bangun di tengahnya ini. Caranya adalah dengan klik kanan show object. Nah, kita hilangkan satu persatu. Kita hilangkan satu persatu. Kita hilangkan juga ini aksesnya, kita hilangkan sisinya. Kita buat, nah kita geser-geser slidernya, jadilah, oh masih ada satu lagi ternyata. Oke, itu tadi cara membuat bangun dan jaring-jaring dari Prisma. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita akan belajar cara menentukan luas permukaan Prisma dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, di sini saya sudah berada pada ruang kerja GeoGebra. Setelah itu, klik slider, arahkan pada ruang kerja GeoGebra. Nah, di sini untuk namanya saya memberi nama S dengan minimalnya 3, maksimalnya 6, incrementnya 0,1, kemudian klik OK. Nah, setelah itu klik poin, arahkan pada titik 0,0 dan 0,3. Setelah itu, di sini klik polygon. Nah, kita menggunakannya regular polygon. Setelah itu, arahkan pada titik A, tarik menuju ke titik B. Nah, di sini untuk verticusnya, karena slider yang pertama kita menamainya dengan S, di sini verticusnya kita namain dengan S juga. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah terlihat ya bentuk dari Prisma tersebut. Nah, ketika kita geser slidernya akan terlihat jelas perubahan pada Prisma di samping. Setelah itu, untuk lebih mempermudah kita, biasanya menggunakan 3D graphics. Di sini klik titik 3-nya, munculkan 3D graphics-nya. Nah, secara otomatis dia akan muncul di sebelah kanan saya. Setelah itu, buat slider kembali, arahkan pada ruang kerja. Nah, untuk yang kedua, karena kita mau menentukan tingginya, beri nama dengan T, minimalnya 0,1, maksimalnya 10, incrementnya 0,1, lalu klik OK. Nah, setelah itu arahkan pada 3D graphics-nya, klik di sini. Setelah itu ambil yang di sini piramid. Nah, klik extrude to prism. Setelah itu arahkan kembali pada 3D graphics-nya. Nah, di sini untuk altitude-nya, karena slider yang kedua kita beri nama T, di sini kita kasih dengan T juga, lalu klik OK.
Nah, di sini sudah terlihat ya tinggi prisma. Ketika kita geser slidernya juga akan terlihat perubahan pada tinggi prisma di samping. Setelah itu, untuk menentukan luas permukaan prisma, biar lebih mudah, kita arahkan kembali pada piramid, kemudian next. Nah, arahkan lagi ke 3D graphics-nya. Di sini ada jaring-jaring dari prisma tersebut. Nah, kemudian bagaimana caranya menentukan luas permukaannya? Sebelum itu, supaya di sini di bagian 3D graphics-nya piramidnya lebih terlihat jelas, maka hilangkan show axis-nya. Nah, di sini lebih jelas ya bentuk dari prisma di samping. Kemudian klik lagi pada di sini. Kemudian pilih area, arahkan kursor ke 3D graphics-nya. Nah, di sini dari bentuk prisma di samping yaitu dengan sisinya 5, tingginya 4 cm, diketahui bahwasannya untuk luasnya di sini ada 90,97. Sekian video dari saya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menentukan volume prisma segitiga menggunakan GeoGebra. Yang pertama kita menentukan titiknya terlebih dahulu menggunakan ini. Lalu kita pilih yang regular polygon. Kita buat titiknya terlebih dahulu. Karena kita akan membuat prisma segitiga, kita ganti dengan angka 3 lalu oke. Selanjutnya untuk menampilkan 3 dimensinya, kita pilih ini, kita klik titik 3, lalu kita pilih yang 3 dimensi. Setelah itu kita geser dulu. Nah, untuk membuat bangunnya kita klik di sini tadi, lalu kita pilih ini, kita pilih yang extrude to print, kita klik di sini, tingginya kita pilih 6 lalu oke. Nah, selanjutnya untuk menentukan volumenya kita pilih yang ini, kita klik lalu kita pilih yang volume, lalu kita klik di bangunnya. Nah, sudah jadi volume segitiganya 41,57.